Setiap tahun rutin bayar cukai hampir 90 triliun rupiah ke negara, kini Gudang Garam menangis. Dalam 7 tahun terakhir, bos PT Gudang Garam, yakni Susilo Wonowijoyo, dikabarkan telah kehilangan hartanya hingga 100 triliun rupiah. Ini jelas sebuah kisah pilu dari sebuah perusahaan raksasa Kediri yang pernah menjadi penguasa industri rokok di Indonesia. Benarkah Gudang Garam telah bangkrut dan sebentar lagi akan mem-PHK puluhan ribu karyawannya? Mari kita telusuri kisah Gudang Garam sembari berjalan-jalan di kawasan pabriknya dan mengintip rumah megah sang pemilik. Assalamualaikum sedulur. Inilah suasana kota Kediri yang selama bertahun-tahun selalu masuk ke dalam daftar kota terkaya di Indonesia. Pusat dan roh kota ini tentu saja ya pabrik Gudang Garam yang berdiri megah di dekat Sungai Brantas. Sekarang kita memasuki area pabrik atau kawasan unit 1 Gudang Garam ya lur. Lokasinya berada di sisi timur Sungai Brantas. Suasananya merah menyala seperti produk andalan mereka. Info buat sedulur, tempat ini juga merupakan tambang uang bagi pemerintah. Setiap tahunnya, Gudang Garam menyetor uang tidak kurang dari 90 triliun rupiah untuk cukai kepada negara. Ini jumlah yang sangat besar ya lur. Bandingkan dengan APBD kota kelas menengah seperti Surakarta yang hanya 2 triliun rupiah per tahunnya. Artinya, setoran cukai Gudang Garam per tahunnya bisa untuk menghidupi APBD kota sekelas Surakarta selama 45 tahun. Selain itu, Gudang Garam juga memiliki 31.000 karyawan. Jika diandaikan satu karyawan memiliki 1 istri atau suami dan 1 anak, setidaknya ada lebih dari 90.000 jiwa yang menggantungkan nafkahnya dari pabrik ini. Sayang, saat ini PT Gudang Garam seperti memasuki masa senja. Seperti dikutip dari Forbes, pada tahun 2018, kekayaan pemilik Gudang Garam tercatat sebesar 9,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 149,17 triliun rupiah. Tapi pada tahun 2025 ini, kekayaan Susilo Wonowijoyo terus menyusut seiring menurunnya kinerja keuangan Gudang Garam. Kekayaannya terus mengecil hingga tinggal 2,9 miliar dolar atau hanya sekitar 47 triliun rupiah. Artinya, harta bos Gudang Garam raib lebih dari 100 triliun rupiah hanya dalam tempo 7 tahun. Pilunya nasib Gudang Garam juga bisa dilihat dari keuntungan mereka pada tahun lalu. Pada tahun 2024, Gudang Garam hanya bisa menghasilkan laba 900 miliar rupiah. Turun jauh dibandingkan dengan laba mereka pada tahun 2023 yang mencapai 5,8 triliun rupiah. Lantas, apa yang menyebabkan Gudang Garam bisa menderita seperti itu? Ada banyak penyebab. Namun, secara garis besar, ada 4 hal yang membuat Gudang Garam goyang dalam beberapa tahun terakhir ini. Pertama, adalah kebijakan pemerintah yang gila-gilaan dalam menaikkan harga cukai rokok. Sebagai ilustrasi, saat ini biaya cukai rokok sudah mencapai hampir 70% dalam biaya produksi rokok berfilter. Artinya, jika harga sebungkus rokok adalah Rp30.000, maka yang Rp21.000 merupakan biaya cukainya. Sementara biaya produksinya hanya sekitar Rp9.000 saja. Mahalnya cukai inilah yang mau tidak mau membuat harga rokok melambung tinggi.